Ini benar-benar gila dan di luar nalar. Sirkuit Jerez menjadi saksi bisu bagaimana mentalitas baja Indonesia berbicara di panggung dunia. Veda Ega Pratama tidak hanya sekadar balapan, dia melakukan kudeta mental. Start dari posisi yang tidak menguntungkan, Veda menunjukkan mode predator yang membuat rival-rivalnya, termasuk Hakim Danish dari Malaysia, harus menelan pil pahit kenyataan. Di video kali ini kita bedah secara mendalam bagaimana Veda memaksa motor Honda bekerja melampaui batas fisika. Lihat momen emosional saat seluruh kru dan mekanik Honda menangis haru dan memeluk Veda bak pahlawan baru. Mereka bukan sekadar bangga, mereka melihat masa depan di mata Veda. Apakah ini tanda bahwa dominasi Eropa akan segera berakhir? Bagaimana nasib rival-rival Veda yang kini terkena teror psikologis akibat manuver dive bomb maut sang bocah ajaib? Gempa tektonik di garasi Honda dan mentalitas pembunuh dari Gunung Kidul ini baru gila. Apa yang kita saksikan di sirkuit Jerez kemarin bukan sekadar balapan motor, tapi sebuah proklamasi mental dari seorang bocah ajaib bernama Veda Ega Pratama. Lupakan sejenak angka di papan skor, lupakan posisi ke-6 itu. Mari kita bicara tentang bagaimana atmosfer di pedok Honda berubah dari pemakaman yang sunyi menjadi pesta pora yang penuh air mata haru. Kalian harus lihat wajah para mekanik Jepang yang biasanya kaku dan dingin itu. Kemarin mereka tidak hanya bersorak, mereka menangis memeluk Veda bak pahlawan baru yang turun dari langit untuk menyelamatkan harga diri Honda yang sedang babak belur di kancah balap internasional. Veda Ega Pratama tidak hanya membawa motor melintasi garis finish, dia membawa harapan yang selama ini terkubur di balik dominasi pembalap-pembalap Eropa. Di sisi lain, mari kita lirik tetangga sebelah. Hakim Danish, pembalap kebanggaan Malaysia yang biasanya tampil penuh percaya diri, kali ini dibuat terpaku, melongo, dan seolah tidak percaya dengan apa yang dia saksikan. Logikanya begini, saat sesi latihan bebas, Hakim masih bisa membusungkan dada karena catatan waktunya lebih tajam. Dia mungkin berpikir, Veda masih di bawah kendaliku. Tapi begitu di tikungan-tikungan Maut Jerez, keajaiban teknis di balik kemelut ban mari kita bedah secara mendalam. Start dari posisi yang jauh di belakang bukan hanya soal jarak, tapi soal psikologi perang. Di barisan belakang, udara terasa soal nyali dan kecerdasan taktis, bukan sekadar angka di atas kertas. Veda menunjukkan bahwa latihan adalah soal simulasi, tapi balapan adalah soal eksekusi dan nyawa yang dipertaruhkan. Ketika Veda menyalip pembalap demi pembalap, garasi Honda mulai bergetar. Bos tim yang biasanya hanya duduk memandangi monitor dengan dahi berkerut, kini terlihat mondar-mandir kegirangan. Mereka tahu, mereka sedang menyaksikan lahirnya sebuah legenda. Setiap kali Veda melakukan late braking, jantung para mekanik seorikan pelajaran tentang arti mentalitas juara. Dia tidak datang untuk menjadi pelengkap atau sekadar mencari pengalaman. Dia datang untuk memberikan terapi kejut bagi siapapun yang menganggap remeh talenta Asia. Akhir dari sebuah awal yang ledakan saat bendera kotak-kotak dikibarkan dan Veda finish di posisi ke-6 setelah melakukan comeback yang heroik. Seluruh pedok Honda meledak dalam histeria. Pelukan haru itu bukan sekadar formalitas. Itu adalah pengakuan tulus bahwa Veda telah menyelamatkan muka mereka. Mereka melihat ada cahaya di ujung terowongan gelap performa Honda musim ini, dan cahaya itu berasal dari sorot mata tajam pembalap Indonesia. Hakim Danish mungkin pulang dengan banyak pertanyaan di kepalanya, tapi Veda pulang dengan satu jawaban pasti. Dia adalah ancaman nyata. Inilah awal dari narasi panjang yang akan kita kawal terus. Ini bukan akhir, kawan-kawan. Ini hanyalah bab pembuka dari sebuah mahakarya yang sedang ditulis oleh tangan dingin Veda Ega Pratama di atas kanvas aspal dunia. Tragedi mental rival dan revolusi teknis yang dipaksakan Veda. Ini benar-benar gila. Jika kalian pikir bagian satu sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri, maka tahan napas kalian, karena apa yang terjadi di balik layar setelah bendera finish berkibar jauh lebih dramatis dari sekadar aksi salib menyalip. Kita harus jujur, performa Veda Ega Pratama di Jerez kemarin telah menciptakan kiamat kecil bagi mentalitas para pembalap kelas dunia lainnya. Bayangkan, seorang bocah yang dianggap anak bawang tiba-tiba mengacak-acak tatanan mapan di grup depan dengan motor yang selama ini dianggap sebagai produk gagal oleh para pengamat teknis. Veda tidak hanya membuat tim Honda menangis haru, tapi dia juga secara tidak langsung menelanjangi kelemahan para pembalap yang selama ini hanya menang di atas kertas. Mari kita lihat lebih dekat ke arah garasi Malaysia. Hakim Danish bukan hanya sekadar tak percaya, dia tampak hancur secara psikologis. Logika balap mana yang bisa menjelaskan bagaimana seseorang yang mendominasi di sesi latihan bebas tiba-tiba terlihat seperti amatir yang kehilangan arah saat Veda mulai melakukan tarian mautnya di lintasan. Ini bukan lagi soal mesin, kawan. Ini soal siapa yang lebih berani mati di tikungan. Teori relativitas Veda, melipat jarak, menghancurkan logika. Di dunia balap ada hukum tak tertulis. Jika kau start dari belakang, target realistismu adalah masuk 10 besar. Tapi Veda,
Dia tidak menggunakan kamus orang normal. Dia menggunakan logika predator. Sepanjang balapan, Veda menunjukkan apa yang saya sebut sebagai teori relativitas aspal. Jarak yang bagi pembalap lain terasa mustahil untuk dikejar, di mata Veda hanyalah angka yang harus dilipat. Setiap kali dia masuk ke apeks tikungan, dia melakukannya dengan sudut kemiringan yang membuat para insinyur Honda menahan napas. Mereka melihat data di layar monitor dan tidak percaya. Bagaimana mungkin ban depan bisa menahan tekanan sebesar itu? Jawabannya bukan di laboratorium Jepang, tapi di pergelangan tangan kanan Veda yang dingin seperti es. Dia memaksakan batas fisik motor Honda sampai ke titik maksimal. Sebuah titik di mana pembalap lain biasanya akan memilih untuk menyerah dan bermain aman. Namun bagi Veda, bermain aman adalah penghinaan terhadap bakatnya. Sindiran tajam untuk kaum data sentris. Kemenangan moral ini adalah tamparan bagi mereka yang terlalu mendewakan data GPS dan statistik performa. Veda membuktikan bahwa di atas sirkuit, intuisi manusia masih jauh lebih perkasa daripada algoritma komputer. Saat pembalap lain sibuk melihat dashboard untuk memantau suhu mesin, Veda sibuk mencari celah di antara sikut lawan. Manuvernya di sektor terakhir Jerez, sebuah sektor yang dikenal sangat teknis dan kejam, adalah sebuah mahakarya. Dia melakukan overtake yang begitu provokatif, seolah-olah dia sedang berkata kepada rivalnya, "Terima kasih sudah membukakan jalan, sekarang silakan tonton punggungku dari belakang." Inilah yang membuat Hakim Danish dan pembalap lainnya merasa dipermalukan. Mereka punya motor yang bagus, mereka punya data yang lengkap, tapi mereka tidak punya nyali sebesar nyali bocah Gunung Kidul ini. Pelukan haru, bukan sekadar seremonial. Kembali ke pedok, adegan Veda dipeluk bak pahlawan, bukan hanya bumbu pemanis kamera. Itu adalah pengakuan otoritas. Selama ini kru Honda merasa seperti bekerja di kapal yang hampir karam. Tekanan dari manajemen pusat sangat besar, kritik dari media internasional sangat pedas. Tapi hari itu, Veda memberikan mereka alasan untuk kembali bangga memakai seragam merah putih biru Honda. Beberapa mekanik senior bahkan terlihat mengusap air mata saat melihat kondisi ban Veda yang sudah habis total di sisi kiri. Itu adalah bukti bahwa Veda memberikan segalanya, 110% dari apa yang dia miliki. Dia tidak menyisakan apapun untuk dirinya sendiri. Ini adalah bentuk pengabdian tertinggi seorang atlet kepada timnya. Performa ini memaksa tim pusat di Jepang untuk berpikir ulang. Mungkin bukan motornya yang bermasalah, tapi kita yang butuh lebih banyak pembalap dengan mentalitas seperti Veda. Menuju puncak dunia. Mengawal mimpi dari nol, kita harus sadar bahwa kita sedang berada di baris terdepan dalam penulisan sejarah. Apa yang kita saksikan bukan sekadar hobi akhir pekan, tapi kebangkitan raksasa tidur dari Indonesia. Veda Ega Pratama adalah ujung tombak dari revolusi ini. Dia telah melewati ujian api di Jerez, dan dia keluar dengan api yang lebih besar di dalam matanya. Jangan biarkan api ini padam. Kita harus terus bersuara, terus memberikan dukungan yang meledak-ledak di setiap kolom komentar, di setiap platform media sosial. Biarkan dunia tahu bahwa pendukung Veda bukan hanya penonton pasif, tapi adalah tentara digital yang siap mengawal perjalanannya menuju takhta MotoGP. Ingat, ini baru permulaan. Jerez adalah pembukaan, dan seri berikutnya akan menjadi pembuktian yang lebih gila lagi. Apakah Veda akan kembali memberikan kejutan? Apakah dia akan membuat lawan-lawannya semakin frustrasi? Saya berani jamin, selama Veda masih memegang kemudi, tidak ada yang mustahil. Teror psikologis di lintasan dan runtuhnya ego Eropa. Ini semakin tidak masuk akal. Jika kalian mengira drama ini hanya berhenti di pelukan haru garasi Honda, kalian salah besar. Apa yang terjadi setelah balapan di Jerez adalah sebuah perang syaraf yang membuat peta persaingan balap internasional bergetar hebat. Veda Ega Pratama tidak hanya meninggalkan bekas ban di aspal Spanyol, tapi dia meninggalkan trauma mendalam bagi para rivalnya. Terutama bagi mereka yang selama ini merasa memiliki hak istimewa karena lahir dan besar di sirkuit-sirkuit Eropa. Mari kita bicara jujur, performa Veda kemarin adalah sebuah sindiran brutal bagi sistem pembibitan pembalap dunia. Di saat pembalap lain sibuk dengan simulasi komputer jutaan dolar, Veda menghancurkan mereka dengan insting liar yang diasah dari kerasnya aspal Indonesia. Disinilah letak kegilaannya. Hakim Danish yang kita tahu punya talenta luar biasa, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kecepatan latihan hanyalah ilusi belaka jika dihadapkan dengan determinasi murni dari seorang pembalap yang merasa tidak punya pilihan selain menang. Seni menghina lawan di setiap tikungan. Veda tidak hanya menyalip, dia merusak ritme lawan. Dalam analisis teknis yang lebih dalam, gaya balap Veda di Jerez kemarin menunjukkan tingkat kecerdasan taktis yang sangat provokatif. Dia sengaja menempel ketat di belakang lawan, memberikan tekanan udara yang tidak stabil, lalu melakukan dive bomb di titik pengereman yang secara logika tidak mungkin dilakukan. Ini adalah bentuk teror psikologis. Dia membuat lawan berpikir, orang ini gila, dia tidak akan ngerem. Dan ketika lawan goyah, disitulah Veda mengeksekusi mangsanya.
Manuvernya di tikungan terakhir sebelum garis finish adalah tamparan keras bagi pembalap-pembalap yang bermain aman. Dia mengambil risiko yang membuat jantung mekanik Honda hampir copot, namun tetap dengan presisi yang begitu matematis. Inilah yang membuat Hakim Danish tak percaya. Bagaimana bisa seseorang yang di sesi latihan masih bisa ia imbangi, tiba-tiba berubah menjadi bayangan kematian yang tak bisa ia bendung saat balapan sesungguhnya? Honda yang sakit, disembuhkan oleh nyali. Kita semua tahu motor Honda musim ini bukanlah senjata yang sempurna. Banyak pembalap mengeluhkan kurangnya traksi dan power delivery yang tidak stabil. Namun di tangan Veda, semua kekurangan itu tertutupi oleh skill yang melampaui teknologi. Veda seolah memberikan pesan kepada para insinyur di Jepang. Kalian beri saya motor apa saja, saya akan bawa dia ke depan. Respon emosional dari tim Honda yang memeluknya seperti pahlawan adalah pengakuan bahwa Veda telah melakukan tugas yang seharusnya tidak mungkin dilakukan oleh motor itu. Para mekanik senior yang sudah menangani ratusan pembalap melihat sesuatu yang berbeda di mata Veda. Ada api yang tidak bisa dipadamkan hanya dengan data teknis. Ini adalah soal koneksi batin antara manusia dan mesin, di mana Veda mampu memaksa motor Honda bekerja melampaui batas fisika yang tertulis di manual. Sindiran untuk para pecundang yang bersembunyi di balik alasan mari, kita berikan sedikit gigitan untuk para kritikus dan lawan yang selalu punya alasan. Saat Veda melesat, mereka mulai bicara soal keberuntungan, soal kondisi ban atau soal cuaca. Basi. Balapan adalah tentang siapa yang melewati garis finish lebih dulu dengan segala keterbatasan yang ada. Veda tidak mengeluh soal ban yang habis, dia tidak mengeluh soal panasnya cuaca Jerez. Dia hanya tahu satu hal, gas harus dipuntir lebih dalam. Ini adalah pesan kuat bagi seluruh komunitas balap Asia. Berhenti merasa inferior. Veda telah membuktikan bahwa pembalap dari Indonesia bukan hanya pelengkap parade. Kita adalah ancaman. Kita adalah mereka yang akan membuat bendera merah putih berkibar di tengah-tengah keangkuhan sirkuit dunia. Dan bagi kalian yang masih meragukan Moto dalam mengawal perjalanan ini, silakan lihat bagaimana logika satire ini bekerja. Karena faktanya, kenyataan di lintasan jauh lebih provokatif daripada kata-kata saya. Menuju klimaks, siapkan jantung kalian. Kawan-kawan, perjalanan menuju puncak dunia masih panjang, tapi fondasi yang diletakkan Veda di Jerez sudah terlalu kuat untuk diruntuhkan. Sekarang dunia mulai memperhatikan. Nama Veda Ega Pratama mulai dibisikkan di kantor-kantor besar tim MotoGP. Mereka melihat ada potensi bocah ajaib yang bisa merusak dominasi lama. Kita akan terus mengawal ini. Jangan biarkan dukungan kalian mengendor sedikit pun. Kita adalah bahan bakar bagi Veda di lintasan. Setiap like, setiap share, dan setiap komentar positif kalian adalah energi tambahan bagi Veda saat dia harus berduel sikut dengan pembalap-pembalap terbaik dunia. Kudeta mental di puncak tertinggi dan cahaya baru dari timur. Ini sudah di luar nalar. Jika 3 bagian sebelumnya kita bicara soal teknis dan emosi, maka di bagian penutup ini kita bicara soal kudeta. Ya, Veda Ega Pratama baru saja melakukan kudeta mental terhadap hierarki balap dunia di sirkuit Jerez. Kalian harus paham, di dunia balap yang sangat kental dengan aroma feodalisme Eropa, apa yang dilakukan Veda bukan sekadar mencari poin. Dia sedang merobek-roek zona nyaman mereka. Dia membuat para petinggi balap di tribun kehormatan saling berbisik, gelisah, dan menyadari bahwa badai dari Indonesia itu bukan lagi ramalan tapi sudah mendarat. Kemarin garasi Honda bukan sekadar tempat parkir motor, tapi menjadi saksi bisu sebuah revolusi spiritual. Ketika Veda masuk ke pedok, suasana haru itu bukan cuma karena hasil posisi ke-6, tapi karena mereka melihat Mesias baru yang mampu menjinakkan keganasan mesin Honda yang selama ini dikenal liar dan tidak punya ampun. Veda memeluk mekaniknya bukan sebagai bawahan kepada atasan, tapi sebagai seorang jenderal yang baru saja kembali dari medan perang paling berdarah. Sindiran untuk Hakim Danish, selamat datang di realita. Mari kita bicara jujur tanpa bumbu pemanis. Hakim Danish mungkin pembalap yang hebat, tapi di Jerez kemarin, dia mendapatkan pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Latihan hanyalah angka, tapi balapan adalah soal nyawa. Ketakberdayaan Hakim saat melihat Veda melesat adalah representasi dari runtuhnya ego seorang rival yang merasa sudah di atas angin. Ini adalah sindiran keras bagi siapapun yang merasa lebih hebat hanya karena catatan waktu di sesi latihan. Veda membuktikan bahwa saat tekanan mencapai titik didih, saat ban mulai kehilangan cengkeraman, dan saat fisik mulai berteriak minta berhenti, disitulah DNA pemenang berbicara. Veda tidak butuh simulasi mewah. Dia hanya butuh aspal, motor, dan satu target: menghancurkan mental siapapun yang ada di depannya. Hakim Danish terjebak dalam kebingungan logis, sementara Veda sudah terbang tinggi meninggalkan perdebatan teknis yang membosankan, Honda dan air mata yang menjadi bahan bakar.
Reaksi emosional tim Honda adalah momen paling ikonik musim ini. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun tim ini haus akan pembuktian. Mereka butuh sosok yang tidak mengeluh pada alat, tapi sosok yang mampu memaksa alat tersebut bekerja melampaui limitnya. Veda adalah jawaban dari doa-doa mereka. Air mata yang tumpah di pedok kemarin adalah pembersih dari segala keraguan yang menyelimuti Honda selama ini. Bos tim Honda melihat Veda bukan lagi sebagai pembalap muda yang sedang belajar, tapi sebagai aset masa depan yang harus dijaga seperti emas. Kelelahan yang terpancar dari wajah Veda saat melepas helm adalah potret nyata dari sebuah perjuangan tanpa batas. Dia memberikan segalanya. Dia tidak menyisakan ruang untuk rasa takut. Di Jerez, Veda tidak hanya membalap, dia sedang melakukan eksorsisme terhadap kegagalan-kegagalan masa lalu timnya. Ini adalah penutup dari rangkaian narasi Jerez kita, tapi ini adalah pembuka dari era baru balap motor Indonesia. Kita sudah melihat bagaimana Veda bangkit dari tekanan, bagaimana dia menghancurkan prediksi, dan bagaimana dia membuat dunia bertekuk lutut menghormati merah putih. Logika kita sederhana, jika di seri seberat Jerez saja, Veda mampu melakukan aksi heroik seperti ini dengan motor yang belum sempurna. Bayangkan apa yang akan terjadi jika dia sudah menyatu sepenuhnya dengan mesinnya. Dunia harus bersiap. Para pembalap Eropa harus mulai belajar bahasa Indonesia, karena sebentar lagi mereka akan sering mendengar lagu Indonesia Raya berkumandang di atas podium mereka. Ini baru permulaan. Veda Ega Pratama telah menunjukkan kelasnya. Dia bukan hanya bintang yang sedang terbit, dia adalah matahari yang siap membakar siapa saja yang menghalangi jalannya. Terus dukung, terus gaspol, dan tetap satu aspal. Kita bertemu di seri berikutnya di mana adrenalin akan kembali memuncak dan sejarah akan kembali ditulis.